Maka di Quran dikatakan, siapa yang kembali kepada Allah maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Tobat dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa, karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa besar, dosa kecil, ada pembagian lagi. Di Quran gak ada, ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan, memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil, syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kita belajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu. Itu Quran. Diulang 2 kali di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Catat itu kalau nggak percaya sama saya. Jiwa harus kembali ke fitrahnya. Gimana caranya? Supaya jiwa kembali ke fitrahnya, maka semua karma-karma yang menyangkut jiwa harus dibayar. Karena dia melakukannya di kehidupan, di tubuh ini, maka proses pembayarannya dilakukan di tubuh ini juga. Makanya dia akan dilahirkan secara berulang kali. Ini dasarnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kan ini apa maksud judul ini? Saya untuk menjawab judul yang tadi saja harus kerja keras menjelaskannya supaya ngerti. Dari sini mulainya. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Sudah nonton di YouTube ada cara mencapai kesucian? Sudah. 3 cara mencapai kesucian. 1, berhenti serakah pada yang kamu ingin. 2, berhenti membenci pada yang tidak kamu ingin. 3, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batinmu. 3 itu yang akan mengantarkan kita kepada kesucian. Jadi orang suci dilihat dari sikapnya. Ketika dia mendapatkan yang dia ingin, tidak serakah. Ketika mendapatkan yang tidak dia ingin, dia juga tidak menghindar, tidak menolak, tidak benci. Itulah ciri orang suci. Orang suci itu bukan pakai jubah, pakai tongkat, jalannya miring. Kesucian itu harus diukur dengan indikator yang realistis. Lihat saya semuanya. Begitu Anda melihat orang hebat, dapat yang diinginkan, malah dia bagikan semua yang dia inginkan itu pada orang banyak. Wah, luar biasa. Itu orang suci. Kalau orang kotor, begitu mendapatkan yang dia inginkan, langsung hasil saya, milik saya, enak aja. Mau zakat 2,5% aja nggak mau. Itu orang kotor. Walaupun pakai jubah putih, kalau masih punya ikatan pada hartanya, kotor. Makanya kalau saya ngukur orang kotor gampang. Kamu tadi malam mimpi? Mimpi apa? Dikejar anjing gelo, kotor. Gitu aja. Orang suci nggak mungkin mimpi dikejar anjing gila.
Tadi malam tidur, iya tidur. Mimpi ketemu yang menyeramkan. Ah itu. Kalau tidur saja kamu didatangi yang menyeramkan, hidup itu menyeramkan, itu tanda bahwa jiwamu kotor. Dan saya pastikan orang-orang yang sudah selesai dengan hartanya, sudah tidak ada ikatan, tidak ada kemelekatan, dapat yang diinginkan biasa, dapat yang tidak diinginkan biasa. Ya, susah senyum, senang senyum, udah S4 sekolahnya. Susah senyum, senang senyum, S-nya 4. Kalau di perguruan tinggi itu baru S3 paling tinggi. Banyak yang sekolah S3 tetapi belum tentu bisa S4. Malah justru mereka yang sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya kesadaran malah semakin melekat dan bangga dengan atribut akademiknya saja. Paham sampai sini? Ini dalam rangka menjawab judul. Ini baru apa maksud judul itu? Panjang. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Evolusi itu berarti proses yang terus menerus. Untuk mengalami proses evolusi, maka jiwa harus bertemu dengan sang jiwa melalui proses kematian sebelum mati. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Pasti belum mengerti. Nah, saya bikin gambaran gini. Lihat saya semuanya. Saya baca kitabnya Lao Tse, kitab Tao Te Ching. Dan saya membaca juga kisah hidupnya Lao Tse. Dalam kisah hidupnya Lao Tse itu diceritakan bahwa Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Ulangi. Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Kaget? Kalian biasa-biasa aja. Harapan saya kalian kaget itu. Ini kaget enggak, biasa juga enggak. Saya curiga ini. Saya ketika baca Lao Tse di kandungan ibunya 82 tahun kaget. Malah saya bilang ini Lao Tse gak nyusahin ibunya gitu. Saya marah sama Lao Tse. Kenapa? Kenapa dia gak mau keluar-keluar? Kan kasihan ibunya kalau 82 tahun. Kalian yang 9 bulan 10 hari aja repotnya kayak apa? Jadi saya 11 bersaudara. Kata ibu saya ini 11 bulan. Begitu ibu saya bilang 11 bulan, aduh saya yang paling nangis depan ibu. Maka saya bilang, ibu kalau ibu sakit cukup saya yang dikasih tahu. Dan kalau ibu gak punya uang cukup saya yang diberitahu. Karena saya mengembalikan cinta kasih saya. Saya 11 bulan kata ibu saya, apa saya gak ngerepotin ibu saya? Orang 9 bulan 10 hari udah pada keluar, saya masih nyungsap aja. 11 bulan kata ibu saya, mana anak ke-7 lagi? Ya Allah, saya saat itu, makanya itu janji saya pada ibu saya. Makanya ayah ibu saya meninggal di pangkuan saya, dua-duanya. Kelamaan saya di situ. Lao Tse 82 tahun. Percaya nggak kalian? Percaya apa tidak? Nah, atau bingung bilang. Jangan karena saya ngomong langsung percaya. Jangan percaya omongan saya. Kalau nggak masuk akal tolak. Nah, bingung saya seneng. Bingung itu tanda-tanda ada kehidupan. Bingung itu ada potensi untuk jadi ngerti. Kan kalau bingung harusnya nanya. Betul nggak? Nah, ternyata yang dimaksud adalah karena tadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi waktu di rahim ibu Lao Tse itu kan bertemu Tuhan. Waktu di alam mas kumambang tadi dia itu menyaksikan Tuhan. Ternyata saat dia lahir ke alam dunia dia tidak mau melupakan yang dia tahu saat di rahim ibu. Sebetulnya 82 tahun itu usianya Lao Tse. Jadi selama 82 tahun dia itu selalu mengalami kematian. Tetapi mati selagi hidup. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai.
Itu baru Ya Lao Tse sama dengan kita, 9 bulan 10 hari di rahimnya mah. Tetapi bedanya Lao Tse ini pada saat lahir ke dunia ini, dia tidak keluar dari rahimnya ibu. Tetap dia berada di kesadaran itu. Itu bedanya Lao Tse dengan kalian. Makanya Lao Tse ketika datang ke dunia itu seperti Zarasutra. Tidak menangis. Makanya kalian semua datang ke dunia nangis kan? Nah, kalau saya tanya kenapa lu nangis? Ya sedih apa? Beras belum mengerti, duit belum mengerti, betul nggak? Pacar belum punya, apa yang kau tangisi? Itu saja belum kalian tanya. Ini kalian menyaksikan kelahiran manusia ke dunia udah berkali-kali dan semua kelahiran menangis. Kalian nggak pernah nanya. Saya itu nanya. Waktu anak saya lahir nangis, ya, karena saya menyaksikan 3 anak saya saksikan itu brojolnya. Nangis semua. Dan di situ saya nanya kenapa nangis? Apa masalahnya? Karena saya bertanya maka semesta ngasih jawaban. Itu tangisan seorang anak karena keterpisahan. Waktu di rahim ibu itu penuh dan saat itu menyaksikan yang indah. Dan pada saat ini bolong karena ketuban sudah tidak menutup lagi. Saat itulah dia mulai mengalami keterpisahan. Dalam riset neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Geus hari kasabaraha ayeuna. Dan kalau itu tidak dibayar di kehidupan ini, kamu mati dalam keadaan punya utang. Makanya harus dibayar. Diutusnya para nabi, para rasul untuk mengajarkan bagaimana cara bayar utang. Makanya Allah bilang di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengalami keterbukaan mata kolbunya di dunia sekarang ini, maka Allah bilang, aku bebaskan dia dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa mana? Dosa nggak tahu Tuhan. Karena dosa kan cuma satu tadi. Makanya jangan sembarangan kalau ngaji. Saya heran ya, banyak orang bilang pedoman hidupnya Quran, tapi nggak ada Qurannya. Semua persepsi pribadi saja terhadap agama. Ketika ditanya dasarnya yang mana nggak jelas juga. Ya, bahasa Inggrisnya urup up, arep up. Ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Ini baru judul. Nggak apa-apa, hari ini ngaji judul aja udah bagus. Nah, kenapa muncul judul kelahiran adalah kematian yang dimulai? Jadi sebetulnya Lao Tse saat lahir ke dunia ini, ya, begitu lahir dia sudah langsung mati lagi. Tetapi bukan mati dalam pengertian mati, hanya mati egonya. Karena saat itu kecerdasan semesta tanpa batasnya tidak berubah. Makanya beliau lahir dalam keadaan memiliki intelijensia tertinggi. Bukan intelektual. Kalau intelektualitas itu hasil sekolah. Kalau intelijensia itu kesadaran. Nah pertanyaannya kenapa beliau punya kesadaran seperti itu? Bahkan saya supaya tidak alergi, saya membaca seorang yang sangat luar biasa, saya kagumi buku-bukunya. Dan ternyata orang ini begitu lahir ke dunia, itu gak makan, gak minum, gak nyusu. Jadi begitu lahir ke dunia, gak makan, gak minum, tidak juga mau dikasih air susu. Keluar selama 7 hari. Dan ternyata semua orang khawatir, karena 7 hari tidak makan, tidak minum, juga tidak mau dikasih air susu. Gak ada yang bisa masuk 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa air susu masuk. Nah ketika dia sudah dewasa ditanya, kenapa Anda waktu lahir ke dunia ini kok tidak makan, tidak minum selama 7 hari, tapi Anda baik-baik saja? Apa jawabannya? Pada saat saya mati saat itu, saya bernazar untuk saum selama 7 hari. Keburu saya mati. Makanya begitu saya lahir punya tubuh, saya lanjutkan saum saya. Ini kelahiran orang yang berkesadaran. Nah makanya orang yang berkesadaran lahir, kelahirannya
itu sudah menyatakan bahwa kematian sudah dimulai. Tapi bukan mati yang itu. Tapi yang dimaksud adalah mati sakjroning urip. Makanya setelah alam mas kumambang dilalui, berikutnya kan mijil. Yang diabadikan di Mekah menjadi mencium Hajar Aswad. Makanya figurannya Hajar Aswad persis seperti rahimnya seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu kepala kita saat nongol di rahim ibu. Itulah titik awal kita datang ke dunia ini. Menjadi titik awal kita tawaf di sana. Beruntung kalian hari ini ngaji dengan saya, ngerti. Padahal kan udah 11 kali kan ke sana. Pokoknya suruh muter 7 kali muter aja. Nah, udah muter langsung aja merasa ahli surga. Ngerti juga enggak. Kenapa 7 enggak ngerti. Kenapa lo dari Hajar Aswad juga enggak ngerti. Stop dulu ya. Karena kalau kepanjangan nanti saya cerita umroh malah. Lanjut dulu. Setelah mijil kemudian masuklah fase namanya sinom. Masa lucu-lucunya. Kalian dulu lucu. Kalian sekarang gak ada lucu-lucunya. PK sebelun. Makanya setelah sinom berikutnya kinanti. Asmarandana. Gambuh. Dandanggula. Durma. Pangkur. Magatru. Puncaknya adalah pucung. Pocong. Nah itulah yang disebutkan kematian. Jadi ketika pocong sudah kematian berarti tubuh ditinggalkan lagi itu oleh ruh. Nah ruh kemana? Ruh tidak mati. Hati-hati. Ruh tidak mati. Jadi mati itu cuma berpisah aja tubuh dengan ruh. Karena tubuh ini sudah tidak layak pakai dikembalikan ke tanah. Didaur ulang oleh tanah. Dilebur oleh tanah. Jadi kangkung, jadi singkong, jadi pisang. Dimakan lagi oleh seseorang, kawin, bertemu lagi, jadi tubuh baru lagi. Ditiupkan lagi, terus saja begitu. Masuk akal? Makanya jangan khawatir mau mati di pesawat, mau mati kerendam di laut. Nggak usah khawatir, nggak usah dicari. Loba gawe. Kan sama-sama ke bumi. Gimana kalau saya mati di laut, gak di darat? Apa masalahnya lo? Masalah bagi lo? Kan gitu harusnya tanya. Mati di laut ya gak apa-apa, ntar juga kamu dimakan ikan tongkol. Ikan tongkol ditangkap nelayan, dibawa ke pasar, kan dimakan-makan juga. Habis makan tongkol, kawin. Kan bertemu lagi tuh 2 sel, betul nggak? Jadilah anak. Jadi tubuh ditiupkan lagi. Kan hasil tongkol. Masalahnya apa? Kita suka ribet ya. Wah mati di laut dicari. Aduh. Kan bumi ini ada daratan, ada lautan. Ya nggak usah ada. Jadi masalah. Kan sama-sama ke bumi. Kan dari laut juga udah diambil, kan dikubur-kubur juga. Masalahnya apa? Yang kalau dari laut udah mati kemudian dikubur jadi masuk surga gitu? Ya enggak. Biasa aja akan dilebur oleh bumi karena bumi punya cara untuk meleburnya. Jadi saya kasih tahu, di tubuh kalian itu sekarang ada nggak air yang pernah menghuni dinosaurus? Mungkin. Di tubuhnya kalian sekarang ini ada nggak? Ya, tubuhnya para leluhurmu yang sudah dilebur. Ada? Ada. Makanya kita suka rindu kampung halaman. Kenapa rindu kampung halaman? Karena tubuh kita itu berasal dari semua unsur-unsur yang ada di situ. Makan daun singkong dari situ. Apa daun singkong? Itu leluhurmu yang sudah ada daun singkong. Suga ngerti dikirkeun mah. Singkong itu ditanam di situ. Di situ dulu ditanam leluhur kamu. Cuman sudah nggak ada lagi batu nisannya. Udah dilebur oleh semesta. Sekarang sudah jadi mineral. Kan diserap singkong. Daunnya kamu makan. Setelah dimakan kemudian apa? Kawin. Lancar kalau cerita kawin. Kan jadi lagi.
Betul? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, oh berarti tubuh saya berasal dari tanah di mana saya dilahirkan. Kan itu yang kita makan. Betul nggak? Wajar nggak kalau rindu kampung halaman? Wajar. Tetapi itu baru kampung halaman jasmani kita. Karena diri kita bukan tubuh. Diri kita itu yang ada dalam tubuh yang abadi. Masa yang tubuh aja rindu kampung halaman? Sampai di Minang itu ada lagu, udah pulang kampung. Ya. Pulanglah udah. Ya. Ini ngerti nggak tadi saya bicara? Oke, kalau ngerti baru kejawab judul. Oke, lanjut. Perhatikan saya sekarang. Jadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah berkesadaran. Lahir sadar, hidup sadar, mati sadar. Nah kita tuh sekarang sedang belajar gimana caranya. Kalaupun kita nanti terlahir lagi ke sini, lahirnya itu sadar. Hidupnya sadar, maka matinya sadar. Itu yang disebut dengan kita sudah manunggal. Itulah tauhid tingkat tinggi. Ya. Nah. Jadi kematian itu apa? Kematian hanyalah kematian tubuh. Ketika tubuh ditinggalkan oleh ruh. Betul? Ada beberapa kondisi orang mati. Perhatikan saya. Jadi ruh ditiupkan ke sini. Perhatikan saya. Ketika ruh ditiupkan ke sini ada 3. Ada nur insan, jiwa, ada nur Muhammad, ada nurullah. Nah kalau nur insan ini nggak kenal dengan yang 2 ini, ketika mati, ini nur insan ditinggal. Di sini, itu yang disebut dengan mati dalam keadaan tersesat. Karena pembimbingnya pergi. Nah kenapa Nurullah dan Nur Muhammad meninggalkan Nur Insan? Karena saat itu Nur Insan gak mau kenal. Disitulah perlu seorang guru yang bisa membimbing kita untuk mengalami syahadat suci. Sehingga Nur Insan itu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara pengalaman, bukan dari kata-kata. Nah kalau Nur Insan sudah bersaksi pada Nurul dan Nur Muhammad, maka saat mati ini beleng aja sehingga tubuhnya kosong. Nah lihat saya, ketika Nur Insan gak kenal Nurul dan Nur Muhammad, maka Nur Insan ditinggal di sini. Nah ketika ditinggal di sini, itu yang disebut dengan alam kegelapan. Nah ini nanti dikubur dulu. Nah itu yang disebut dengan kegelapan dalam kuburan. Nah Nur Insan ini baru bisa lepas dari tubuh ketika tubuh sudah benar-benar hancur. Menunggu masa yang lama. Nah nanti Nur Insan ini ketika sudah masuk ke ruang kehidupan ini, tetap akan ditangkap lagi oleh Nurul dan Nur Muhammad untuk masuk lagi ke tubuh baru. Dan di situ dibimbing lagi. Sampai akhirnya suatu saat Nur Insan ini akan kembali kepada fitrahnya untuk memanunggal dengan alam asalnya. Kembali ke asal. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tidak sesederhana itu memahami. Ya. Paham sampai sini? Oke. Jadi inginkah para sahabat di kelahiran yang akan datang, kalaupun harus lahir kembali, kita mati, ya, kematian dimulai seperti yang diceritakan oleh saya tadi tentang Lao Tse, tentang Jala Sutra, orang-orang yang berkesadaran. Saya mengambil contoh itu karena mohon maaf, saya tidak punya referensi yang lain, ya, saya tidak punya referensi yang lain. Saya membahas itu karena itu yang saya punya referensinya, karena saya pernah belajar kitabnya, bahkan saya hafal kitab To Teaching. Hafal ya. Jadi kitab To Teaching itu cerita tentang sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Itu sama dengan martabat alam 7 kalau di ajaran leluhur kita. Nanti suatu saat saya bahas. Suatu saat, jangan sekarang, gak cukup waktunya. Jadi kematian harusnya meningkatkan kesadaran, oke? Karena kematian adalah puncaknya kehidupan. Jadi mati itu kenapa kita jadi sedih?
Nah kesedihan itu sebetulnya karena pakai wuh. Karena kita gak ngerti kalau kematian itu puncaknya kehidupan. Bahkan ketika ibu kita, ayah kita sudah repot, banyak penyakit kemudian mati. Bukankah mati itu hadiah? Dibebaskan beliau dari segala rasa sakit. Nah kenapa jadi menangis? Ini yang tidak dimengerti. Bahkan ketika saya tidak menangis malah menganggap saya ini tidak berperasaan. Jadi saya tuh harus menangis gitu. Kalau saya sudah mengerti begini. Kita itu ketika orang lain tidak seperti kebanyakan orang walaupun benar kan dianggap salah. Betul? Oke, kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang bahkan memasuki keabadian. Ngerti? Nah, lihat saya kalimat ini agak berat nih. Kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang bahkan memasuki keabadian. Gini. Ini yang sudah belajar tentang mati sajroning urip sekarang. Kan kalian merasakan kenikmatan luar biasa walaupun hanya beberapa detik saja. Menyaksikan alam yang sangat indah luar biasa dalam diri, bukan? Kan suka pengen lama. Betul? Nah, sabar. Karena sekarang gak bisa lama. Karena kita masih bolak-balik antara kanan dan kiri, antara akhirat dan dunia. Nanti kalau sudah mati beneran, kanan terus. Maka itu yang di Quran disebut golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Itu golongan kanan itu. Memasuki keabadian. Nah itu hanya berlaku untuk orang yang di dalam kehidupan sekarang sudah belajar mati selagi hidup. Artinya meneruskan perjalanan ketika di rahim ibu. Lihat saya, di rahim kita mati. Saat kita lahir kita juga terus mengalami pengalaman persis seperti saat di rahim ibu. Paham ya? Paham ya? Gitu. Tapi kita juga bersyukur walaupun terlambat. Baru di usia tertentu kita mengalami kembali pengalaman seperti dari rahim ibu. Jadi bedanya apa kalian dengan Lao Tse? Lao Tse mah ti lahir keneh sadarna teh. Kalian mah ada yang baru 60, 70, ya 80, gak apa-apa. Segitu juga mengalami. Itulah pentingnya mengalami itu. Ya, betul sekarang ngerti? Bersyukur dapat itu. Makanya kata Nabi, tidak ada ilmu setelah ilmu ma'rifat kecuali kesesatan. Ya, baik sekarang lihat saya semua. Itu kematian. Sekarang kita bicara kelahiran. Kelahiran itu ada dua. Satu kelahiran tubuh ketika dijemput oleh orang tua dari langit ke bumi. Siapa yang menjemput kita? Orang tua. Orang tua menjemput kita dari langit ke bumi. Nah, kalau kita dijemput dari langit ke bumi, pertanyaannya, kita ini makhluk langit atau makhluk bumi? Kita ini aslinya makhluk langit, sedang ngumara di bumi. Awas, kita tuh sedang ngumara di sini, sedang dikaryakan di sini. Aslinya kita tuh makhluk langit, aslinya kita tuh makhluk cahaya, aslinya kita ini adalah makhluk rohani. Jadi salah kaprah kalau manusia mengatakan kita ini makhluk bumi yang sedang melakukan perjalanan ke langit. Salah. Kita ini makhluk langit yang sedang diperjalankan di bumi. Paham? Jadi tanya lagi sama saya sekali lagi supaya ngerti. Kita ini aslinya makhluk langit, makhluk bumi. Makhluk langit sedang dikaryakan di bumi. Kan kita ini kalau makhluk langit harus kembali ke langit. Siapa yang menjemput kita dari langit ke bumi? Ayah ibu kita. Siapa yang mengembalikan kita dari bumi ke langit? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan seorang guru. Paham? Guru sejatilah yang bisa mengantarkan kita kembali dari bumi ke langit. Jadi walaupun kita masih di bumi ini, kita ini sudah jadi makhluk langit. Gitu. Itu yang disebut dengan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi belum mati beneran pun sudah kembali.
Karena di kehidupan sekarang kita sudah menemukan kesadaran. Ini agak berat ya kuliah hari ini. Jadi boleh nanti diulang-ulang di YouTube. Oleh karena itu maka itulah pentingnya teknologi. Bisa diulang. Kalau saya disuruh ngulang-ulang sekarang gak beres-beres. Lanjut dulu. Ada 2 orang tua. 1 orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. 1 lagi orang tua yang mengantarkan kita dari bumi ke langit. Makanya ada 2 yang harus kamu hormati. 1 orang tuamu, 2 gurumu. Jadi yang disebut dengan kedua orang tua selama ini itu ayah dan ibu. Itu keliru. Itu 1 orang tua, itu 1 paket. Dah moal ayah mana? Mun sabelah mah. Paham? Jadi orang tua ada 2. 1 orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. 1 lagi orang tua yang mengantarkan dari bumi ke langit. Itulah kedua-duanya patut dihormati. Saya bukan minta dihormati. Gak penting banget bagi saya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Kalian mau menghina saya, mau muji saya, emang gue pikirin. Gak penting bagi saya. Ya. Nah oleh karena itu maka kita harus belajar menghormati kedua orang tua kita. Sama pentingnya. Nah sekarang kita tanya dulu. Kalau begitu siapa manusia itu? Jadi manusia itu aslinya makhluk cahaya. Aslinya makhluk spiritual. Yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang sedang mengejar cahaya. Tetapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi peringatan dari saya untuk semua yang sudah saya ajarkan bagaimana meniti ke dalam diri, jangan pernah mengejar cahaya. Ya, jangan mengejar cahaya.